kamu pada saat ini di tahun 2026, tepatnya pada tanggal 11 April. Kamu sedang bekerja di akhtar komputer sekarang sebagai mempromosikan produk dan juga melakukan reparasi, servis laptop. Di tahun ini adalah tahun di mana saya akan mengalami pilihan, diberi dengan berbagai banyak pilihan yang memang wajar di usia saya. Di posisi saya memang wajar banyak pilihan karena saya sudah menduduki kelas 3 SMK. Dan ini adalah keputusan saya mau lanjut kerja kah, atau mau kuliah dulu, atau mau apa. Dan di sini saya sempat mempunyai keinginan. Kau itu mempunyai keinginan untuk kemana? Untuk punya niatan untuk keluar negeri. Rasa keinginan itu sudah tumbuh sejak saya berada di bangku SMP. Sudah mulai tumbuh itu keinginan untuk keluar negeri. Dan sekarang waktunya. Kamu mau gak? Ini ada di pilihan, ada di tanganmu semua keputusan. Jangan kamu terlalu terpaku akan omongan orang lain, kemauan orang lain. Ingat, pilihan terbaik itu adalah menurut hatimu sendiri. Menurut hati saya sampai saya tulis di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran yang sering saya baca, yang sering saya hafalkan itu Al-Quran. Saya tulis itu tepat di bawah foto almarhum ayah saya, keinginan saya. Pengen saya pergi ke Jepang, mengumpulkan modal. Tujuannya apa? Tidak lagi untuk mengumpulkan modal. Modal itu dibuat untuk apa? Kok sibuk banget cari dunia, tidak akan dibawa hati. Bukan masalah itu. Saya ingin bermanfaat untuk orang lain dengan cara saya mungkin. Di Kabupaten Sumeneb ini masih belum ada pondok pesantren LDII. PPM masih jauh. Justru keinginan saya sebenarnya ini gak pengen jauh dari orang tua, tapi saya juga pengen mondok, pengen kuliah gitu loh. Ini belum terrealisasi karena apa? Yang satu-satunya di Madura itu cuma di Bangkalan yang ada PPM, pondok pesantren mahasiswa. Untuk di Kabupaten Sumeneb ini masih belum ada. Dan saya ingin menjadi promotor, ingin menjadi orang yang kemudian membangun untuk mengumpulkan modal yang banyak untuk merealisasikan cita-cita saya ingin membangun pondok pesantren. Itu sebenarnya yang untuk masyarakat. Sebenarnya saya ingin juga untuk yang pertama, manfaat itu ada 3 macam. Sebelum ke tahap itu, bermanfaat untuk diri sendiri, kepada orang tua, dan kepada masyarakat. Dengan saya kerja di luar negeri, otomatis gajinya itu pendapatannya itu lebih besar daripada di Indonesia. Kalau saya cuma kerja di Indonesia, susah sekali untuk bisa naik. Persyaratan untuk mendapatkan gaji yang baru itu sangat. Untuk bisnis juga persaingan sebenarnya. Dan saya juga melihat para pembisnis di Kabupaten Sumeneb mengamati. Sebenarnya itu tidak terlihat. Bisnisnya tidak terlalu bisa sampai membangun. Karena emang UMR sedikit di sini. Jadi satu-satunya kalau memang harus keluar karena nominalnya lebih jauh lebih besar. Dan tidak akan membuang waktu. Itu disebutkan modal di situ. Modal untuk kita bangun usaha. Yang penting niatnya baik. Kok niatnya saya ingin bermanfaat bagi diri saya sendiri, kepada orang tua dan kepada masyarakat. Itu loh. Dengan cara apa sih membuat modal dengan saat ini? Ya juga saya sambil bangun usaha nantinya. Kalau saya mengambil pengalaman dari berbagai cerita yang telah saya dengar, dari pengusaha yang telah saya dengar, sebenarnya penting kuliah. Tujuan kuliah itu apa sih kuliah itu? Tujuannya itu mencari ilmu. Relasi itu cuma di
tempat kerja kira dapat relasi pengalaman. Kadang ada relasi yang tidak kita bisa dapatkan di kuliah, tapi hanya bisa didapatkan di lapangan. Ada juga relasi yang tidak bisa ditemukan di tempat kerja, di lapangan, tapi hanya ditemukan di kuliah. Jadi semuanya itu apa ya, ada plus minusnya lah. Jadi sekarang ini tinggal kamu memutuskan aja. Kebetulan saya sudah terlanjur mendaftar SNBP dan keterima di Politeknik Negeri Surabaya cabang Sumeneb Sumeneb D3. Dan ini tinggal menunggu pengumuman IPK, itu cair sekitar per semester 7,5 juta. Tapi itu teman-teman, itu bisnis. Segmen pasarnya masih belum saya tentukan, masih belum saya segmen pasarnya masyarakat Indonesia. Dan saya pengen banget. Sebenarnya kalau saya dari buku yang saya baca, orang kalau pengen jangan ragu-ragu lu punya sesuatu. Sama kayak kalau kayak buka usaha, jangan takut rugi, jangan takut takut. Langsung saja eksekusi, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu ragu sampai mendapat. Udah, apa yang muncul dalam dirimu sendiri kerjakan itu spontan. Kamu harus eksekusi, jangan takut. Ya, kan belakangan, nanti kamu coba daripada kasta, daripada kamu tidak terpenuhi, hajatmu tidak terpenuhi. Mari coba. Insya Allah saya akan tetap, insya Allah komitmen saya berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tetap LBK, saya akan pergi di depan kerja. Itu di bagian apa? Di bagian manufaktur. Insya Allah bagian itu. Bismillah. Semoga mempermudah jalan saya. Ya saya mari. Saya juga ingin sembari maaf bagi diri saya sendiri. Mungkin saya akan jalani dulu pers, tapi saya tidak sampai lulus. Saya tidak akan jalani sampai lulus kan. Jadi intinya itu kalau kuliah, intinya mencari ilmu. Intinya saya lihat dan saya amati perbedaan kalau tidak kuliah. Sebenarnya bukan wadahnya sih, tergantung orang ya. Ini loh, kalau kita analogikan berdasarkan wadah, kita punya gelas. Misalkan ini ada dua, ini gelas juga. Kita itu adalah gelas ini. Penting tidak pentingnya kuliah tergantung kita besar gak wadah kita. Kalau misalkan kita sudah punya wadah yang besar, ngapain kuliah? Sesuai gak dengan tujuan kita. Intinya tujuan akhir kamu itu apa? Itu aja. Kalau emang tujuan akhir kamu tidak memerlukan kuliah, ya gak usah kuliah. Kuliah itu penting. Tidak jangan mengatakan mau vonis kuliah tidak penting, karena semua orang itu berbeda jalannya. Ada orang yang mau jadi dokter, kalau nggak kuliah gimana mau jadi dokter? Jadi kuliah itu penting, tapi tidak untuk semua. Ada beberapa orang mungkin yang tidak harus untuk mendapatkan kesuksesan. Karena belajar itu bukan hanya di kampus, di rumah itu bisa belajar, itu ada kemauan. Jadi nggak sepenuhnya harus di kampus kalau mau belajar. Tidak harus di sekolah. Jadi intinya seperti itu. David, ayo ke depan. Kamu boleh sekarang jalani dulu intens ini. Mungkin sekitar 1 semester setengah tahun. Habis itu kamu lanjut di depan. Jangan takut untuk mengambil keputusan berdasarkan cerita yang telah saya dapat dari Anas Transfer. Mas Anas itu, dia itu rela mengorbankan kuliahnya, padahal udah tinggal beberapa tahun lagi untuk lulus. Dia rela melepas, dia rela berhenti. Hanya apa ini? Fokus ke tujuannya apa? Juga usaha. Tapi udah itu bukan tujuannya. Tujuan akhirnya ini usaha, saya kembangkan ini. Itu aja sih.
Jangan terlalu memikirkan sampai memaksakan diri. Fokus pada satu tujuan. Nah, sekarang saya akan cobai. Mungkin saya akan kumpulkan modal. Saya sembari Budia ini, teman-teman. Mungkin ini akan menjadi jalan. Ini plan lagi. Saya kan sudah menerima. Itu nanti saya jalani plan. Jalani sambil kita bisnis. Lancar gak bisnis kita di sini? Emang karena Allah masih anugerah saya untuk berbisnis dan lancar, ya saya jalani yang terbuka. Tapi kalau misalkan tidak lancar, saya akan tetap ke tujuan akhir saya, yaitu ke Jepang setelah 1 semester ini. Kita lihat aja nanti bagaimana jalannya. Itu tergantung nanti bagaimana hidup kita, bagaimana nanti saya berbisnis, bagaimana jalan, apakah cocok, apakah sesuai dengan jalannya yang itu. Allah berikan saya kemudahan dan mampukan kasih dengan dosa. Sakit sudah, nah, tapi itu adalah bagian dari motivasi. Itu adalah bagian dari motivasi dan harus jadikan itu bahan bakar. Ini itu membuat kita lemah. Kita akan terus apa-apa sebatas omongan, jangan dihiraukan, jangan diambil. Jadikan kita motivasi, jangan bakar. Gak usah kita dengarkan. Seperti apa yang kamu alami waktu SMP dan itu. Kamu diancam, dihina sampai dihujat bagaimanapun. Kamu gak baca Al-Quran, ayolah. Sebenarnya Al-Quran saya sudah dilewati oleh ayah saya. Ilah sampai ahlinya kamu apa? Kembali lagi ayo. Kamu dulu semangat baca Al-Quran. Masa sekarang udah jarang ngurus, udah jarang hafal, udah jarang menghafal. Kalau saya itu sebenarnya sudah diharapkan untuk konsisten. Guru saya sudah ngasih itu sumbangan, yang diharapkan apa supaya anak-anak ini dikembangkan. Dan bisa, bahkan yang sampai mensukseskan acara tersebut itu bukan OSIS guru yang merangkai perabotan dan segala macam, langsung guru saya sendiri. Ayolah, masa kamu gak kasihan? Mana hati nuranimu? Kembali itu, kamu buat jadwal lagi dibuat gitu. Ayolah, meskipun kamu tidak mendok, kamu buktikan bahwa kamu bisa menghafal. Meskipun berat, sekarang banyak sekali rokaat. Ayo sempatkan. Sebelum kamu tidur, masa kamu main HP? Gak mogok. Di tempat kerja kamu sudah HP 24 jam. Masa aku pegang HP 24 jam? Berubah.